menyertai kami Tuhan. Kau bersama-sama dengan kami Tuhan, jalani hari-hari kami Tuhan, di mana saat kami ada bersuka, saat kami bersedih Tuhan, Engkau selalu memberikan kekuatan dan penghiburan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau datang Tuhan dengan persembahan kami Tuhan, dengan ucapan syukur kami Tuhan. Sembah kami Tuhan dengan segenap hati kami menaikkan kepada Engkau. Dan biarlah pada hari ini Tuhan, bukan hanya kami Tuhan yang bekerja Tuhan, tapi Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir Tuhan di tempat ini, mengurapi kami semua Tuhan yang ada di sini Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh indah dan Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih. Katakan kepada menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat yang kau dekat, akan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah.
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ya Bapak, yang paling besar Tuhan, yang paling mulia Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar Tuhan, kami hari ini Tuhan mau datang Tuhan. Bukan hanya naikkan penyembahan kami Tuhan, tapi kami hari ini mau bersorak-sorai Tuhan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Oke. Bapak Ibu Saudara semuanya yang baru datang, bahkan semuanya juga shalom. Sekali lagi shalom. Boleh tepuk tos dengan kanan kiri depan belakangnya. Bahkan kalau ada yang belum kenal, ini siapa namanya? Boleh berkenalan. Ya, saya Richard. Oke, semuanya siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan? Sekali lagi siap? Kita akan nanya. Kemilih
Diutus namaku,
Sekali lagi kita katakan, buka hati kami terbuka untuk pekerjaan Roh-Mu hari ini Tuhan. Yes Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi katakan, jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha tinggi. Haleluya, mari kita sembah Dia. Haleluya, kami sembah Tuhan. Hanya Yesus yang kami inginkan. Kau yang bertata, Kau yang berkuasa di tempat ini. Kau yang hadir menjamah setiap kami, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami buka hati kami Tuhan, Kau yang memberkati, menyatakan firman-Mu bagi setiap kami. Haleluya, sikapkan Tuhan yang gagah. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tanpa kehadiran-Mu, tanpa jamahan-Mu, tanpa kuasa-Mu Tuhan, maka ibadah ini menjadi sia-sia, bahkan menjadi kering. Tapi dengan kehadiran Tuhan, dengan jamahan dan lawatan Tuhan, maka hidup kami akan senantiasa bersemangat dan bergairah. Kami tahu Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami telah merasakan jamahan kuasa Tuhan di tengah-tengah umat-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja dalam hati kami, bekerja dalam pikiran kami, mengubah pola pikir kami, supaya semakin selaras dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ingat segala pekerjaan iblis, intervensi kegelapan yang mencoba mencuri kebenaran firman. Pada hari ini dalam setiap hati kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus. Dan kami lepaskan anugerah, hikmat, pewahyuan, iman Tuhan, kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah umat-Mu, sehingga pekerjaan daripada firman dan pekerjaan daripada Roh-Mu menjadikan setiap tanah hati kami menjadi tanah yang subur untuk dipenuhi dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik sudah menang atas segala permasalahan dan kehidupan kita. Amin. Nah, tema hari ini Bapak Ibu Saudara bicara tentang menang atas ujian. Ya, menang atas ujian. Mari kita akan baca ayat firman Tuhan hari ini di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara baca ayat kedua, dan selanjutnya kita bergantian. Perikopnya adalah pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat 3 saya baca.
Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahan. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Dengarlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kisah ini, ya, peristiwanya terjadi setelah Yesus dibaptis. Jadi waktu setelah Yesus dibaptis, dia dipenuhi Roh Kudus. Kemudian ada suara dari langit yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Jadi ada suara seperti ada burung merpati turun di atas kepala Yesus, dan suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi." Nah, setelah itu Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam Alkitab bahwa Roh Kudus, ya Yesus yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus membawa Yesus kemana? Ke padang gurun. Ya, bukan ke tempat yang lebih enak, lebih nyaman, ke kota atau ke hotel misalnya, atau ke tempat yang indah. Tapi setelah Yesus dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Dan setelah di padang gurun itu, di sanalah Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum, dan di sanalah Yesus dicobai iblis. Ya, dicobai oleh iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa kita lihat dulu nih, kan temanya bicara soal ujian. Seringkali kita bingung antara pencobaan dengan ujian. Nah, hari ini saya mau singkapkan dahulu apa itu pencobaan, apa itu ujian, ya, supaya jelas dahulu. Pencobaan itu, Bapak Ibu Saudara, bukan dari Tuhan. Ya, ujian dari Tuhan. Oke, pencobaan bukan dari Tuhan, pencobaan itu dari iblis. Iblis senantiasa mencobai. Tuhan menguji. Jadi Tuhan tidak pernah mencobai siapapun, mencobai manusia, Dia tidak mau. Dan Dia tidak pernah mencobai. Mari kita lihat ayatnya terlebih dahulu dalam Yakobus pasal yang pertama. Jadi pencobaan itu datangnya pada waktu apa? Ayat yang ke-12. Ayat 12 sampai 14 ya, kita baca. Saya baca ayat ini. "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, 'Pencobaan ini datang dari Allah,' sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat oleh keinginannya sendiri." Jadi pencobaan itu datang, ya, karena keinginan kita. Kita dipikat,
kita diseret oleh keinginan itu, maka pencobaan itu datang. Siapa yang datang? Iblis dengan pencobaan. Ya, jadi pencobaan itu Tuhan tidak pernah mencobai siapa. Mencobai kan seakan-akan mau menjatuhkan. Iblislah yang mencobai untuk menjatuhkan iman kita, membuat kita jatuh dalam dosa. Tapi Bapak Ibu Saudara, sekalipun iblis mencobai, Tuhan mengizinkan kita dicobai. Tujuan Tuhan kita diizinkan Tuhan dicobai oleh iblis adalah untuk menguji iman kita. Apakah kita mau taat, kita tetap percaya, kita mau mengandalkan Tuhan, atau mungkin kita lari dari persekutuan dengan Tuhan. Kita kecewa, kita marah. Nah, inilah yang disebut dengan ujian iman bagi setiap kita. Jadi jelas ya, pencobaan dengan ujian. Tuhan tidak pernah mencobai siapa, tapi iblislah yang mencobai manusia sejak dari mulanya, sejak dari Adam dan Hawa. Tuhan tidak pernah mencoba, tapi Tuhan pakai iblis dengan pencobaannya itu untuk menguji kita, apakah kita mau setia, taat, atau percaya kepada Tuhan atau tidak. Ya, jadi jelas Bapak Ibu Saudara soal pencobaan dan ujian ini. Iblis diizinkan oleh Tuhan untuk mencobai kita, tapi di sisi lain Tuhan memakai hal itu untuk menguji iman kita. Kenapa ujian Tuhan atas iman kita itu perlu? Karena di dalam Yakobus 1 ayat 2-3, kita baca dulu ayatnya lagi ya. Yakobus 1 ayat 2 dan 3 bisa ditampilkan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai amin. Amin. Amin yang sedikit. Yang amin mengerti gak? Anggaplah sebagai kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena kenapa? Jangan takut soal jatuhnya dalam pencobaan itu. Karena kenapa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, atau dalam terjemahan lain ketabahan, kesabaran, bertahan, bisa bertahan. Ketekunan itu. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun, yaitu iman yang besar, kokoh, dan kuat. Jadi tujuannya supaya ujian, pencobaan yang dibuat terhadap diri kita ini oleh iblis membuat iman kita teruji dan kita menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan sesuatu apapun dalam iman kita. Itu tujuan Tuhan. Nah, ini yang kita harus mengerti Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak salah paham ya. Nah, saya jelaskan satu ayat lagi tentang pencobaan dan ujian ini, yaitu dalam Matius 6 ayat 13. Firman Tuhan berkata begini, kan ini doa siapa? Doa Yesus yang diajarkan kepada murid-muridnya. Salah satu poinnya doa Yesus yang diajarkan kepada murid-muridnya adalah begini: dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Berarti Yesus pun meminta kita untuk berdoa supaya menjauhkan dari pencobaan. Nah, pencobaan ini lagi, kan tadi udah bicara soal pencobaan dan ujian. Saya pilah lagi, ya saya harap Bapak Ibu Saudara mengerti lagi. Pencobaan itu ada dua lagi. Kalau tadi pencobaan, ya, dan ujian. Sekarang saya pilah lagi, pencobaan itu ada dua. Yang pertama, pencobaan yang diseret oleh dan dipikap oleh keinginan kita sendiri, yaitu dosa kita sendiri, sehingga kita mengalami cobaan karena kesalahan kita. Itu yang pertama, pencobaannya karena keinginan kita sendiri. Tapi pencobaan yang kedua adalah pencobaan di mana tiba-tiba itu datang. Tiba-tiba itu membuat itu nggak pernah diundang ya. Tiba-tiba kita dicobai oleh si iblis, tentunya bukan oleh Tuhan. Tapi di balik itu ada ujian daripada Tuhan. Kita nggak berbuat dosa, kita nggak buat salah, kita tidak melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi
diizinkan oleh Tuhan pencobaan itu datang. Nah, disinilah yang dimaksud dengan ayat Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Waktu kamu tahan uji, kamu akan beroleh ketekunan atau ketabahan, baru kamu pada waktunya ketekunan itu buahnya menjadi matang, kamu akan sempurna, utuh, dan tidak kekurangan apapun. Ya. Nah, ini yang kita mau bicarakan, ini yang dialami oleh Yesus di padang gurun 40 hari ini adalah pencobaan dalam bentuk iman. Ya, ini yang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita, ujian yang dialami oleh Yesus ini. Tapi ujian Yesus dengan ujian kita berbeda. Kalau Yesus kan ujian, pada waktu diuji dia tidak berbuat dosa. Kalau kita masih bisa berbuat dosa. Dan ujian Yesus juga bukan untuk imannya Yesus apakah kuat atau enggak. Yesus punya iman yang luar biasa, betul ya? Tapi kalau kita ujian iman kita untuk menguji iman kita. Tapi kalau Yesus sebenarnya, kenapa Yesus harus dicobai dan diuji? Mengalami pengujian seperti di padang gurun itu. Supaya dia juga boleh merasakan kelemahan-kelemahan kita. Imam besar itu juga sudah merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi walaupun dicobai, dia gak akan berbuat dosa. Tapi dia merasakan bagaimana sebagai manusia, dia pun dicobai oleh iblis. Dan dia merasakan kelemahan-kelemahan kita waktu mengalami cobaan dan ujian. Ya, mengerti ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa seperti kisah Ayub. Ayub tiba-tiba ya, dari seorang yang kaya raya di daerah timur, dalam satu hari apa yang terjadi atas hidup? Dalam satu hari anak-anaknya mati, ternak-ternaknya habis, dan dia juga mengalami sakit penyakit yang parah, timbul bisul di dalam tubuh. Itu bukan kesalahan Ayub, betul kan? Ayub tidak berbuat dosa, dia seorang yang saleh. Tapi pencobaan itu tiba-tiba datang. Waktu suatu kali ya, iblis berjalan-jalan keliling, terus ketemu Tuhan. Terus Tuhan bilang, kamu tahu si Ayub? Terus kata si iblis, iya, memang dia seorang yang saleh. Tapi coba kalau Tuhan gak lindungi dia, mungkin dia tidak akan takut akan Tuhan. Nah, disinilah Tuhan izinkan iblis mencobai, dan disitulah Tuhan menguji iman daripada Ayub. Dia nggak pernah, dia tidak seorang yang jahat, tapi seorang yang saleh. Ya, itu contohnya jelas ya. Nah, kita tahu bahwa Adam yang pertama telah jatuh dalam dosa. Tapi Adam yang kedua siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dicobai tapi tidak berbuat dosa. Jadi di sini kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus dapat mengatasi ujian yang dialami atas hidupnya, supaya kita pun dapat mengatasi ujian dalam hidup kita dengan menerapkan, dengan belajar dari apa yang Yesus alami. Ya, kisah dari pencobaan di padang gurun ini. Ya, oke. Nah, kita akan lihat hal apa saja yang perlu kita ketahui mengenai ujian. Oke ya. Yang pertama adalah ujian adalah rencana Allah. Oke, kita baca ayatnya. Matius 4 ayat 1 bersama-sama dalam ini ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Dan ujian adalah rencana Allah atas hidup kita. Nah, kalau Roh Kudus bawa seseorang, dalam hal ini Yesus ke padang gurun, demikian juga untuk menguji iman kita, maka setiap orang Kristen, setiap orang percaya akan masuk dalam masa padang gurun. Ya, padang gurun itulah bangsa Israel mengalami ujian. Padahal kalau dia mau masuk dari Mesir menuju ke tanah perjanjian hanya butuh berapa hari? Ya, paling lama 1 minggu lah sampai ke tanah perjanjian. Tapi kenapa mesti diputar-putar sampai 40
sampai satu generasi mati semua. Hanya yang bisa masuk adalah Yosua dan Kaleb. Dari generasi lansia dan generasi muda yang masuk hanya 2. Seluruh umat yang hidup di zaman di Mesir semuanya mati. Hanya mereka yang lahir di padang gurun yang bisa meneruskan sampai ke tanah perjanjian. Jadi sebagaimana Yesus dicobai dan Roh Kudus bawa Yesus ke padang gurun, demikian orang Kristen juga akan Tuhan bawa ke padang gurun oleh Roh Kudus. Kita lihat bangsa Israel waktu di padang gurun, apa yang mereka alami. Memang mereka alami masa yang sukar, karena di padang gurun kan ya gak enak lah ya. Mereka kan berteriak-teriak, wah lebih enak hidup di Mesir. Mereka ingat dengan bawang prei dan bawang bombay ya kan? Di sana itu enak makanan di sana, tapi di sini apa yang kami makan? Tapi apa yang terjadi di padang gurun? Ada tiang awan, ada tiang api, ya, ada perlindungan Tuhan. Terus mereka mau makan roti, mereka pengen makan seperti roti di Mesir. Tuhan gak kasih cuma roti, tapi roti malaikat, mana dari surga dikasih. Rotinya roti khusus. Saya aja belum pernah nyoba roti. Bangsa Israel pernah makan. Terus apalagi yang terjadi di padang gurun? Setelah ya mereka minta daging. Wah, di sana makan hamburger di Mesir. Tapi di padang gurun gak ada daging. Tahu-tahu Tuhan kirim burung. Makan mereka daging sepuas-puasnya ya. All you can eat. Terus waktu mereka sedang ngalamin susah air di padang gurun kan gak ada air. Musa pukul batunya karena perintah Tuhan, air memancar. Luar biasa. Mujizat demi mujizat terjadi di padang gurun. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tengah padang gurun yang engkau alami, ya itu adalah rencana Tuhan. Tapi Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Tuhan tidak membiarkan kita. Di situ ada mujizat, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan yang supranatural, segala hal-hal yang ajaib disediakan Tuhan di padang gurun. Percayalah, ya, karena Tuhan yang mengizinkan untuk menguji iman kita. Tinggal respon kita, jangan seperti bangsa Israel yang akhirnya gak bisa masuk tanah perjanjian. Karena kenapa? Mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh, mereka menyembah berhala, mereka mencobai Tuhan. Ya, mereka tidak memiliki respon yang tepat. Bukannya mereka datang kepada Tuhan, tapi mereka menjauh daripada Tuhan. Waktu Musa mau ke gunung ketemu dengan Tuhan, mengajak bangsa Israel bilang apa? Udah, Musa aja kamu yang naik. Nanti kamu sampaikan pesan Tuhan, perintah-perintah Tuhan kami akan lakukan. Tapi kami gak mau naik ke gunung. Nanti kalau ketemu Tuhan kami mati. Jadi gak ada kerinduan untuk ketemu dengan Tuhan. Semestinya di padang gurun kita harus cari wajah Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh, karena disitulah masa ujian. Masa ujian kan gak pernah kita sangka-sangka ya. Tiba-tiba itu datang. Dan kalau kita lulus, maka kita akan naik level. Tapi kalau kita gagal di padang gurun, kita tidak akan pernah sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi setiap kita orang percaya. Jadi di sini, mari di masa-masa kalau kita mengalami padang gurun, itu adalah rencana Tuhan atas hidupmu untuk mempersiapkan kita menerima janji-janji Tuhan, untuk mempersiapkan kita masuk tanah perjanjian. Karena setelah kita masuk di tanah perjanjian, kita pun akan mengalami peperangan untuk merebut janji-janji Tuhan. Ya, jadi ini proses demi proses, ujian demi ujian, memproses kita, membentuk hati kita, membentuk supaya kita senantiasa memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Untuk senantiasa kita tidak melupakan Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah menolong mereka mengadakan mujizat di padang gurun, mereka juga jangan melupakan Tuhan. Mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Itu yang penting. Tujuan proses di padang gurun itu membentuk orang percaya menjadi tetap hidup mengandalkan Tuhan dan takut akan Tuhan.
Sebab mereka melihat sendiri padang gurun. Mereka yang menentang, menista, mencobai Tuhan, tiba-tiba hukuman Tuhan datang. Seketika orang bangsa Israel yang berbuat jahat mati di padang gurun dengan mengenaskan. Bapak Ibu Saudara, saya melihat di tahun 2023 ini penghukuman Tuhan begitu cepat terjadi. Ya, peristiwa baru kemarin saya juga sudah share di grup Brazil ya. Ada mereka merayakan perayaan satanik dari tanggal 19 Februari. Mereka merencanakan sampai tanggal 25 Februari untuk mengadakan ya parade, karnival. Biasanya mereka ngadain parade seperti biasa aja, tapi tahun ini mereka bikin tentang satanik. Temanya baru 1 hari, hari kedua mereka gak bisa lanjutkan parade itu karena hukuman Tuhan langsung turun atas kota. Ya, begitu cepat. Dan terjadi banjir bandang, kota itu porak-poranda sampai acara itu terhenti, tidak dapat dilanjutkan. Saya dapat video lagi terakhir, ada masih di Brazil. Pada waktu mereka sedang beribadah, gereja di Brazil. Tahu-tahu ada kelompok orang yang mau mengacaukan ibadah, mau menghentikan ibadah. Mereka ini kelompok bermotor. Belum sampai mereka mau untuk mengacaukan ibadah, tahu-tahu api turun. Apa yang terjadi? Orang-orang yang mau mengacaukan ibadah seketika mati, hangus, terbakar. Kita lihat tahun 2023 ini ada beberapa hamba Tuhan menubuatkan ini tahun penghakiman, tahun penghukuman bagi orang-orang jahat. Tapi orang-orang benar akan Tuhan luputkan. Amin. Kita akan lihat pertolongan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi orang fasik kita akan lihat seperti firman Tuhan, sebelah kanan 1.000 orang ya akan jatuh, 10.000, tapi kita ada dalam perlindungan Tuhan. Ya, jadi mari yang pertama, ketahuilah bahwa ujian adalah rencana Allah dan Dia tidak meninggalkan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ujian diatasi dengan firman Tuhan. Kita akan baca ayatnya di dalam ayat yang keempat, Matius 4 ayat 4. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa yang iblis cobai waktu Yesus 40 hari dan dia lapar? Ya, Yesus iblis berkata kepada Yesus apa? Perintahkanlah. Wah, iblis tahu bahwa Yesus ini Mesias, Yesus ini anak Allah yang hidup. Dia nggak bilang ini, Yesus minta sama Bapa supaya batu ini menjadi roti. Tapi dia bilang ini, Yesus perintahkan batu itu supaya menjadi roti untuk dimakan. Karena kau lapar. Terlapar kan, yang dicari apa? Makanan. Iblis nggak bilang perintahkan batu ini jadi uang dolar, ya, jadi uang yang banyak. Enggak. Dia kasih, dia bilang perintahkan. Ini kan kamu lapar. Udah, kamu itu kan anak Allah. Apa yang kamu minta, Bapa pasti berikan. Perintahkan supaya jadi roti. Tapi apa kata Yesus? Manusia tidak hidup dari roti saja. Maksudnya apa jawaban Yesus? Jawaban Yesus adalah bahwa di balik kesulitan dalam hidup kita, kan kita butuh makanan. Ya, kelaparan yang kita alami dalam hidup kita. Tapi itu nggak terlalu penting. Yang lebih penting adalah kehidupan Tuhan. Firman yang keluar dari mulut Allah itu kehidupan yang lebih penting daripada soal makan dan minum. Ya, jadi ada kehidupan yang lain yang bukan hanya memuaskan fisik kita, tapi kehidupan roh. Firman Allah yang keluar dari mulut Tuhan itu penting memuaskan hidup kita yang seharusnya dan sebenarnya. Jadi di sini Yesus mengatasi cobaan iblis dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu dalam Efesus 6 seperti apa?
Waktu kita pakai mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dalam Efesus 6, kekopong keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut terang memberitakan Injil damai sejahtera, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dari seluruh perlengkapan senjata Allah, hanya satu senjata yang menyerang, yang lain untuk bertahan. Ada perisai iman, ada ketopong, ada baju sirah, ikat pinggang, kasut rel memberitakan Injil. Tapi hanya ada satu senjata yang menyerang, yaitu pedang roh, firman Allah. Untuk mengatasi apa? Mengatasi tipu muslihat iblis. Bapak Ibu Saudara, iblis dia juga pakai firman Tuhan. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, salah satunya kan iblis bawa Yesus ke bumbungan bait Allah. Dia bilang gini, Yesus, engkau jatuhkan dirimu dari bumbungan bait Allah ini, maka seperti ada tertulis, dia pakai firman Tuhan kan, malaikat-malaikat itu akan menolong menatang engkau supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu firman pasti digenapi enggak? Karena ada tertulis. Pasti. Bisa jadi. Tapi Yesus nggak mau ikutin perkataan iblis. Walaupun itu firman, dia tahu dia bisa lakukan, tapi itu tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Mungkin aja waktu Yesus terjun dari bumbungan bait Allah, terus malaikat nolong, di situ kan percepatan terjadi. Percepatan dalam hal orang-orang yang melihat mujizat itu akan bilang, wah ini Mesias, ini Tuhan, ini Raja, ini dia berkuasa luar biasa. Dari bumbungan bait Allah kan, bait Allah ini terkenal menjadi tempat pemujaan bagi bangsa Yahudi. Kalau Yesus ngadain mujizat, dia terbang misalnya dari bait Allah, terus dia bisa turun dengan selamat. Orang pasti bertepuk tangan mengatakan ini baru Mesias. Tapi Yesus nggak nurutin apa kata iblis. Kelihatannya baik, tapi iblis kadang memutar balik firman Tuhan. Sama seperti Hawa waktu dicobai. Iblis memutar balikan firman kan bilang begini, bukankah Tuhan berkata bahwa semua pohon ini boleh kamu makan buahnya? Kata Hawa, enggak. Semua boleh, tapi di tengah tidak boleh, karena itu adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Apa yang dikatakan oleh iblis? Sekali-kali tidak. Kamu tahu nggak bahasa sederhananya sehari-harinya? Kamu tahu nggak waktu kamu makan buah itu, mata kamu akan terbuka dan kamu akan tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Apa maksud daripada perkataan iblis? Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sebenarnya iblis sedang membuat Hawa untuk tidak lagi mempercayai perkataan Tuhan. Waktu Tuhan bilang, jangan kamu makan, nanti kalau kamu makan, kamu akan mati. Tapi iblis bilang, enggak, kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi dia coba memutar balik kebenaran untuk membuat setiap kita tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ini tujuan iblis, untuk membuat kita tidak lagi menganggap bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang peduli, Tuhan yang tahu akan keberadaan hidup kita. Tapi waktu kita bereaksi salah, waktu kita dengar perkataan iblis, kebohongan iblis, tipu muslihat iblis, terus kita mempercayai dia, kita bilang, iya, ternyata Tuhan bohong sama saya. Wah, benar, Tuhan gak adil. Saya marah nih sama Tuhan, Tuhan bohong sama saya. Itu yang akan terus menerus iblis lakukan, memutar balikan kebenaran, sehingga membuat kita jauh daripada Tuhan. Padahal Tuhan sungguh sangat amat baik bagi kita, sungguh sangat amat mengasihi kita. Tapi dia akan berusaha sebisa mungkin menjauhkan kita dari kasih. Jadi kita harus mengatasi ujian dalam hidup kita dengan firman Tuhan. Karena firman itu pedang roh.
Kalau kita menyadari bahwa firman Tuhan itu begitu penting bagi kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Membaca firman Tuhan. Kita harus merenungkan, menggali, supaya kita tidak tertipu oleh iblis. Karena iblis bisa menyerupai malaikat terang. Dia pakai firman Tuhan. Waktu kita nggak menyadari sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan, kita bisa tertipu oleh tipu muslihat. Dan setelah itu kita melakukan firman Tuhan. Jangan jadi orang bodoh, tapi jadi orang yang bijak. Orang bijak dengan orang bodoh itu bedanya di mana? Yesus katakan bedanya seperti orang yang sedang membangun rumah, katanya. Orang bodoh membangun rumah di atas pasir. Waktu angin badai, ya, terus banjir melanda, maka roboh, rusak, sangat rusak, hebat rusak. Tapi orang yang bijak adalah seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Kalau pasir gampang ya, di atas batu. Waktu angin, badai, hujan, banjir datang, tetap kokoh. Orang yang bijak itu orang yang seperti apa? Yang mendengar firman Tuhan serta melakukan. Tapi orang bodoh yang mendengar tidak melakukan, jadi dia nol, omong kosong. Tahu firman, tidak lakukan, percuma, kamu seperti orang bodoh. Tapi orang yang bijak adalah tahu firman, dia melakukan. Nah, Yesus buat perumpamaan buah ini aja. Begitu pentingnya firman Tuhan untuk kita lakukan. Kalau kita gagal, kita sampai hancur, karena kita mendirikan di atas pasir, kita nggak lakukan firman. Dan apa yang terjadi kalau sampai hancur? Jangan salahkan Tuhan, karena kita salah sendiri. Jadi mulai hari ini, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, ada ini ya, ada program dari GBI, gerakan membaca Alkitab setiap hari. Ini harus kita lakukan dalam ketekunan dan kesetiaan. Ya, saya lihat ada beberapa yang rajin, luar biasa. Saya berharap jemaat yang belum ikut baca, karena itu firman. Firman itu adalah pedang roh. Firman itu akan membuat kita, waktu kita lakukan, akan membuat kita menjadi orang yang bijak. Tidak akan terkena dampak dunia ini, ya. Jadi jadikan firman Tuhan, saya mau katakan, panduan atas hidup. Sama seperti GPS, ya. Waktu Bapak Ibu Saudara pergi ke tempat yang tidak pernah Bapak Ibu Saudara ketemu atau belum pernah datang ke sana, pasti minta, tolong dong Sherlock. Bahkan dikasih Sherlock, langsung kita pakai GPS, kita bisa sampai ke tempat tujuan, nggak salah alamat. Karena sampai kita salah alamat ya, kita sampai ke tujuan. Jadi jadikan Alkitab firman Tuhan panduan hidup. Yang lain jangan percaya. Kalau perlu buang pemahaman, pola pikir, pendapat, opini yang bukan dari firman Tuhan, tidak berdasarkan firman Tuhan. Kalau kita mengikutinya, kita sedang membangun di atas pasir. Ya, jadi mari jadikan firman Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga adalah ujian mendatangkan kemuliaan. Nah, ayat yang ke-11 mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi ujian, di akhir daripada ujian atau tes yang diteskan atau diujikan kepada kita pasti lulus. Amin. Kenapa kita bisa lulus? Karena kita melakukan firman. Kita bergantung kepada Roh Kudus. Respon kita adalah respon yang benar, yaitu penuh dengan ucapan syukur. Walaupun keadaan kita sulit, walaupun keadaan kita sukar, ya, sedang alami masalah-masalah ekonomi misalnya, ya.
Karena Yesus pun dicobai dengan perkara-perkara kehidupan. Waktu dia lapar, suruh perintahkan batu itu jadi roti. Padahal itu bukan perintah Tuhan. Dia bisa lakukan, bisa waktu dia perintahkan batu itu jadi roti, bisa. Tapi berarti dia menuruti perintah iblis, bukan perintah Tuhan. Walaupun dia mampu lakukan hal itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita melakukan sesuatu sebenarnya di luar dari kehendak Tuhan. Sekalipun kita butuh itu. Kayak misalnya suatu kali waktu Daud ya sedang dijarah ya, baik itu keluarganya, anak-anaknya, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud bertanya sama Tuhan. Walaupun mestinya waktu dia keluarganya, anak-anak dan seluruh bangsa itu kan sudah marah kepada Daud. Anak keluarganya itu sudah dirampok, sudah ditawan oleh musuh. Waktu mereka tanya, udah mau pahit ke mereka, udah pahit pengen melempari Daud dengan batu, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud bilang, berikan efod untuk dia berdoa. Dia mau tanya dengan Tuhan. Dia gak bilang, oke, karena engkau rakyat menyuruh saya untuk pergi, saya akan lakukan. Mari kita berangkat, kita pergi untuk merebut kembali anak-anak kita dan keluarga kita. Logikanya kan begitu kan? Sederhananya begitu, tapi enggak. Daud tanya Roh Kudus. Dia tahu kalau dia lakukan dengan kekuatan dia sendiri, bisa jadi waktu dia pergi ke sana, dia nggak bisa rebut keluarganya. Yang ada keluarganya malah ditumpas habis oleh musuh, atau mereka kalah dalam peperangan. Bisa jadi. Tapi waktu dia tanya Tuhan, apa jawaban Tuhan? Pergi. Daud turuti, dan ternyata dia bisa bawa kembali keluarga dan anak-anak. Tidak ada satupun yang hilang dan mati. Bahkan mereka bisa menjarah lebih banyak dari apa yang mereka punya. Luar biasa kalau kita bergantung, bersandar, berserah dengan caranya Tuhan. Ya. Jadi di sini ujian mendatangkan kemuliaan. Setiap kali kita menang atas ujian, maka yang akan kita dapatkan, Tuhan akan bawa kita kepada next level, atau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Proses ujian membentuk kita menjadi semakin kuat imannya, memiliki iman yang besar, ya. Sama seperti yang dialami oleh Abraham. Abraham awalnya disebut Abram. Abram itu artinya apa? Bapak yang dihormati, yang sangat dihormati. Tapi setelah dia hidup di dalam iman, maka Tuhan menyebut dan memberikan nama baru kepada Abram, menjadi Abraham, yang artinya bapak orang beriman. Kenapa dia dikatakan sebagai bapak orang percaya atau bapak orang beriman? Karena imannya sudah teruji, sehingga dia disebut sebagai bapak orang-orang beriman. Kalau mau contoh iman, contohnya seperti Abraham. Nah, untuk menjadi bapak orang beriman, maka hidupnya juga harus mengalami proses ujian iman yang gak mudah. Ya, dia disuruh Tuhan pergi dari keluarganya, dari rumah bapaknya, pergi ke satu tempat yang tidak dia ketahui kemana dia pergi. Tapi Tuhan bilang pergi, tinggalkan keluargamu. Dia pergi karena iman kepada Tuhan. Gak mudah, gak tahu tempatnya. Kita kan mau pergi kemana, gak tahu. Disuruh Tuhan kemana, ya gak tahu. Tuhan cuma suruh saya pergi ke tempat mana, gak tahu. Nanti Tuhan tunjukin nanti di jalan. Coba kita. Saya pernah dengar cerita ada hamba Tuhan, dia pindah rumah ya. Dia ini hamba Tuhan ini hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Dia tanya Tuhan terus dalam hidupnya. Jadi suatu kali waktu Tuhan bilang kamu akan pindah rumah, dia bilang amin Tuhan. Kapan? Tunggu waktu. Terus Tuhan kasih tahu waktunya seminggu lagi, kamu berapa bulan kemudian kamu akan pindah rumah. Dia bilang amin. Setelah itu dia berdoa. Terus dia tanya lagi sama Tuhan, Tuhan kapan pindahnya nih? Ini udah berapa bulan nih? Tuhan bilang minggu depan kamu akan pindah rumah. Wah,
Dia bilang, oke, amin Tuhan. Pas minggu depan dia tunggu 1, 2, 3. Tuhan, ini udah 3-4 hari Tuhan. Pindah rumah kemana Tuhan? Tunggu, kan belum 1 minggu kata Tuhan. Oke. Tinggal 1 hari. Istrinya sama anak-anak udah nanya, Pak, udah dapat suara Tuhan belum? Belum katanya. Terus dia waktu itu pas hari Minggu lagi. Waktu hari Minggu dia dia dengar khotbah, dia pikir nanti Tuhan bicara lewat khotbah. Ya kan? Dia tunggu sampai khotbah selesai, dia nggak dapat apa-apa pesan dari Tuhan lewat khotbah. Terus istrinya udah tahu, wah pasti ini biasanya dapat pesan dari lewat khotbah, ternyata nggak dapat. Jadi mereka bingung. Akhirnya bapak ini bilang, terus udah sampai rumah, dia berdoa lagi, Tuhan, ini kan udah hari hanya, Engkau gak kasih tahu di mana pindahnya. Terus kata Tuhan, sekarang kamu berangkat. Loh, berangkat Tuhan, oke Tuhan, dia hamba Tuhan yang sangat taat. Oke Tuhan, siap Tuhan. Ya, bawa seluruh peralatan di rumahnya pindah. Dia sewa mobil untuk angkut. Terus yang angkut nanya, Pak, mau pindah kemana? Enggak tahu. Tunggu, nanti saya kasih tahu. Maksudnya dia mau tanya Tuhan dulu di mana. Udah katanya, ayo kita jalan aja. Jalan muter. Si yang bawa mobil, yang sewa ini bilang, ini kemana nih orang? Mau tujuannya pindah, nggak tahu kemana. Tahu-tahu Tuhan kasih tahu belok kanan. Waktu dia bilang belok kanan, Tuhan, seingat saya belok kanan ini rumah sana jalan buntu Tuhan. Ini gak mungkin ada rumah dijual di situ atau mau bisa pindah rumah di situ. Kata Tuhan, belok kanan. Ya dia taat. Sampai di ujung rumah nggak ada pelang apapun bisa bawa dijual atau disewakan. Tahu-tahu Tuhan bilang turun, tanya. Wah, dia tanya kepada tuan rumah. Ternyata memang rumah itu depan belakang. Jadi dia itu masuk di rumah belakang, nggak ada pelangnya, mau disewa atau dijual gitu ya. Yang ada pelangnya di depan. Jadi dia nggak tahu. Dan ternyata benar, pindah rumahnya lebih besar. Ini pengalaman hamba Tuhan yang luar biasa. Tanya Tuhan, peka dengan Roh Kudus. Tapi Tuhan tuntut setiap kita kalau mau dengar suara Tuhan, bagaimana caranya? Baca firman Tuhan. Dan kita akan mengalami pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa dengan Tuhan. Banyak perkara-perkara ajaib bisa terjadi waktu kita datang kepada Tuhan. Kita tahu ujian itu mendatangkan kemuliaan bagi setiap kita. Abraham mengalami, dia pergi dan dia dapat tempat, dia tidak tahu tempat akan dituju. Abraham juga diuji waktu Sarah sudah mati pucuk, ya, udah nggak head lagi. Tapi pada waktu Tuhan bilang kamu akan memperoleh keturunan, tahun depan kamu akan punya keturunan. Si Sarai kan ketawa, nggak percaya. Tapi Abraham percaya dan melahirkan Ishak, anak percaya. Tapi nggak cukup sampai di situ, karena dia adalah bapak orang beriman. Diuji lagi. Tuhan bilang persembahkan Ishak di atas gunung. Abraham taat. Waktu Abraham sudah menyiapkan mezbah, sudah diikat Ishak, dia sedang mengulurkan tangannya untuk membunuh Ishak dengan pisau. Tahu-tahu Tuhan bilang, aku tahu bahwa engkau taat. Ternyata Tuhan bilang, Abraham lihat ada domba yang sedang tersangkut di semak belukar. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa waktu kita taat, waktu kita mempersembahkan sesuatu yang Tuhan inginkan, yang Tuhan minta, ternyata di situ ada penyediaan. Kira-kira domba itu sudah ada atau belum? Sebenarnya sudah disediakan Tuhan kan? Tapi Tuhan lihat dulu ketaatan dari Abraham. Demikian juga kita, kalau mau mengalami penyediaan Tuhan, kita harus taat Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, maka Tuhan akan menyediakan dengan cara yang ajaib. Tuhan akan bawa setiap Bapak Ibu Saudara, saya percaya, untuk masuk dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar.
Terus harapkan hal-hal yang besar daripada Tuhan. Karena di ujung dari ujian demi ujian yang kita alami, kita akan mengalami, bahkan pada akhirnya kita akan mendapatkan mahkota yang kekal. Pada waktu kita tahan uji, kita tetap kuat, tetap sabar, tetap bertahan, tetap tabah. Di situ Tuhan akan mengadakan mujizat sampai rupa dan gambar Kristus nyata dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan lagi. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Mari katakan, ku buka hati, ku buka hati. Mari angkat tanganmu, jamahanmu berserah, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalam. Amin Tuhan. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati, ku buka hati. Yes Lord, kami berserah Tuhan. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Biarkan musik mengalun. Jika saat ini Bapak Ibu Saudara mungkin sedang mengalami masa-masa padam diri, itu adalah masa ujian. Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir, karena Tuhan akan menuntun langkah-langkahmu. Ada mujizat di padam gurun, ada pertolongan Tuhan yang ajaib yang Tuhan mau nyatakan di sepanjang kehidupan, sampai engkau mencapai tanah perjanjian, sampai engkau menerima janji-janji Tuhan di sebuah tempat yang Tuhan sediakan atas hidup. Jika saat ini engkau sedang bergumul, sedang mengalami masalah, pencobaan yang berat dalam hidup, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan, Tuhan memberikan kita ketenangan, Tuhan memberikan damai sejahtera. Bahkan Tuhan memberikan setiap kita jalan keluar, sehingga kita mampu mengatasi setiap ujian, setiap permasalahan, setiap pencobaan yang kita alami. Mari kita bereaksi dengan tepat, bereaksi dengan benar. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan dan katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Segala sesuatu terjadi dalam hidupku, bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan segala kebaikan atas hidup setiap kita. Mari kita tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan. Karena pada waktu Tuhan datang, Tuhan berkata, masih adakah iman di bumi? Masihkah kita mengandalkan Tuhan? Masihkah kita berharap kepada Tuhan pencipta alam semesta, yang tahu, yang peduli, dan yang mengerti segala kehidupanmu? Hari ini
Jika engkau sedang mengalami masa-masa itu, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Izinkan Dia mengambil alih dan membuka jalan untukmu. Izinkan Dia untuk memimpin langkah hidupmu, dan engkau akan Tuhan bawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Mari kita nyanyikan lagi lagu ini. Ku buka hati, haleluya. Kau pimpin kami Roh Kudus. Amin. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, Saya persilakan Bapak Ibu kembali ke tempat duduknya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Ferdinand untuk atas firman-Nya. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan kita pada siang hari ini. Kita persiapkan persembahan kita. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian api yang Bapak Ibu
akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat ibadah minggu pagi ini. Terima kasih buat kasih-Mu, buat lawakan-Mu, jamahan-Mu atas setiap kami. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan lakukan perkara-perkara yang besar, bahkan yang lebih besar yang pernah Engkau lakukan selama Engkau ada di bumi ini. Dan bagian kami mau taat, kami mau setia, dan Tuhan akan bawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi seluruh pergumulan jemaat, mereka yang sakit, kami percaya Tuhan dengan kuasa-Mu menyembuhkan, memulihkan. Sebab kami percaya oleh kuasa bilur Yesus, segala sakit penyakit kami sudah ditebus dan sudah disembuhkan. Tuhan, kami terima dengan iman kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami terima dengan iman mujizat daripada Tuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan masalah ekonomi, Tuhan jawab, Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Kadang Engkau mengizinkan Tuhan kami mengalami masa-masa sulit, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan sendirian. Dan pada waktumu, tepat pada waktumu, Engkau tidak pernah terlambat. Engkau pasti menolong kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami harus bergumul dengan pergumulan-pergumulan yang berat. Karena di tengah setiap pencobaan yang kami alami, Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan, anak-anak muda. Tuhan berikan hikmat, jauhkan dari pergaulan yang jahat Tuhan. Bawa setiap anak-anak muda untuk terus mencari wajah Tuhan, supaya generasi ini tidak kehilangan akan Tuhan. Di tengah tantangan-tantangan zaman yang membuat mereka beralih daripada Tuhan, kami berdoa biar Tuhan melawat anak-anak muda, khususnya melalui gereja-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang membawa gereja-Mu untuk semakin mengenal Tuhan, semakin berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh masalah-masalah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Hamba sepakat berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami masa-masa sulit. Tuhan tolong, Tuhan bukakan jalan. Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya, menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami memberkati akan bangsa dan negeri kami. Berikan senantiasa keamanan, kesejahteraan, kemakmuran bagi bangsa ini. Diluputkan dari bencana-bencana alam, baik bencana gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus Tuhan, bencana kelaparan, bencana banjir Tuhan. Kami minta Tuhan perlindungan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan, sehingga di tengah masa-masa yang sulit ini, yang tidak pasti ini, kami percaya Mazmur 91 menjadi bagian bagi setiap kami sebagai anak-anak-Mu. Kami aman dalam perlindungan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapak. Kami juga bawa akan pemerintah bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Haji Ma'ruf Amin, seluruh staf jajaran pemerintahan, para menteri, MPR, DPR, dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah Tuhan. Tuhan berkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikan roh takut akan Tuhan, sehingga segala keputusan yang mereka ambil boleh membuat bangsa ini sejahtera, bangsa ini makmur Tuhan. Dijauhkan dari segala rancangan-rancangan jahat yang hanya mencari keuntungan pribadi diri mereka sendiri Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kuasa Tuhan mengubah dan menjamah setiap pemimpin bangsa kami, dan menjadikan bangsa ini sejahtera Tuhan, karena shalom Tuhan dicurahkan Tuhan atas negeri dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Dan di penghujung daripada ibadah kami percaya Tuhan, Engkau sedang menyediakan berkat yang khusus bagi kami. Karena kami bukan anak-anak biasa, tapi kami adalah anak-anak Allah. Engkau menyediakan berkat yang khusus. Kalau Engkau menyediakan matahari bagi orang-orang yang lain, demikian juga Engkau menyediakannya bagi kami orang benar. Tetapi terlebih khusus kami sebagai orang benar, ada berkat yang khusus yang Kau sediakan bagi kami. Dan hari ini, pada saat kami menyerah, pada saat kami mengangkat tangan, biarlah berkat yang khusus itu dicurahkan atas hidup kami. Mari jemaat kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, orang pilihan Tuhan, angkat tangan dan terimalah berkat yang khusus itu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, pelayananmu, diberkatilah keluar masukmu, apapun yang engkau lakukan dengan kedua tanganmu. Tuhan memberkati, menyertai, dan membuatnya berhasil. Tuhan bawa engkau dari kemuliaan kepada satu kemuliaan yang lebih besar. Tuhan akan bawa seperti burung Raja Wali terbang tinggi mengatasi badai-badai kehidupan. Dan engkau adalah umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih daripada Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput engkau. Engkau tidak kedapatan bercacat celah dan engkau akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati bersama-sama katakan amin.